setuju deh. Kalau misalkan dikatakan kalau Rapik misalkan setuju nggak dengan ISL ini gitu? Saya setuju, sumpah saya setuju. Menurut saya, Yo yo WhatsApp lain BBM gue aplikasi semua disebutin guys. Kembali lagi bersama saya Rapik Sopian di channel YouTube YT Rapik Sopian, channel yang sangat bermanfaat, bermutu dan bernostalgia. Hahaha. Jangan lupa like, comment, and subscribe guys, karena subscribe kalian sangat membantu channel ini. Oke, enjoy. hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat subscriber channel rap YT Rapik Sopian ya. Selamat berbuka puasa, semoga puasa kalian lancar sampai saat ini, semoga diberi kelancaran puasanya sampai nanti ya pula, amin. Kenapa saya bikin konten ini? Kenapa saya bikin konten di rumah gitu, ngobrol aja, dan pastinya bikin bete karena ya cuma ngedengerin saya ngobrol ya, ngedengerin saya ngomong maksudnya, dan ngomongnya juga tidak sesuai dengan konten saya gitu, membelot atau apa ya. Ya nggak pernah ada konten ini tapi tiba-tiba ada konten ini gitu. Jadi gini guys, sekarang lagi banyak beredar rumor-rumor kompetisi bola. Kenapa saya ngomongin bola? Kenapa saya ngomongin masalah ini? Karena klub yang saya sukai ikut berkecemplung di kompetisi tersebut gitu. Jadi mau tidak, bukannya paksaan ya, jadi saya ingin mengutarakan suara saya atau pendapat saya ya, walaupun tidak akan ada yang dengar ya, cuman seenggaknya saya sudah mengutarakan gitu. Banyak yang pro dan kontra dengan kompetisi ini, dan menurut saya wajar aja sih, apalagi ini suatu kompetisi yang dari dulunya nggak ada dan sekarang ada dan katanya sudah diresmikan katanya, tapi nggak tahu sih, ya mudah-mudahan aja diresmikan. Apa yang kita omongkan, apa yang kita akan bahas, atau apa yang akan kita obrolkan, yaitu kompetisi European Super League ISL kalau nggak salah. Nah, konon gini ya ceritanya, sedikit saja. Maksudnya saya baca-baca sedikit di Google ada, terus di artikel juga banyak. Katanya si kompetisi European Super League ini diadakan independen, jadi di luar dari apa ya namanya ya. Pokoknya UEFA sama FIFA itu tidak menyetujui adanya kompetisi ini, dan kompetisi ini diadakan oleh orang-orang, maksudnya sebagian orang yang bisa dikatakan bos lah, atau miliarder ya, dari ada yang dari Amerika katanya, ada yang dari Italia juga kalau nggak salah, terus ada yang dari Inggris juga kalau nggak salah. Jadi mereka itu meren berkumpul ngariung gitu ya, nongkrong, terus dia ngomong gini, si A meren ya gitu ya, ini mah perumpamaan aja. Gimana kalau kita bikin kompetisi, kita aja nih, kita bikin acara lah, pertandingan bola gitu. Kita kan punya uang banyak nih, kita bikin kompetisi aja ini, kayaknya gitu si A, si B, si C gitu, yang miliarder itu ngobrol awalnya sebat, terus ngobrol picenen, ngobrol biasa gitu si Siwo, terus tercetuslah ada kompetisi ini dan diseriusin mungkin. Terus katanya UEFA sama FIFA itu tidak menyetujui adanya kompetisi ini. Kalau misalkan si kompetisi ini memang diadakan atau memang diselenggarakan, si klub yang katanya ada, kalau nggak salah ya, maaf kalau salah, katanya ada
15 atau 16 gitu ya, apa 12 gitu nggak tahu. Pokoknya ada 2 klub lagi yang belum menyetujui dan sebagian klubnya udah menyetujui gitu. Jadi raksasa besar raksasa besar klub lah gitu. Kebanyakan yang ikut ke sana, ikut ke kompetisi ini ISL gitu. Dan katanya kata FIFA sama UEFA itu kalau misalkan mereka ikut ke kompetisi ISL ini, mereka akan diminat dari timnas, nggak bisa Piala Dunia, nggak bisa ikut kompetisi yang di Eropa, terus ya pokoknya di-banned lah, dikeluarkan dari liga-liga awalnya mereka. Misalkan Barcelona di Spanyol tapi dikeluarkan, di-banned lagi. Katanya seperti itu, tapi kurang tahu sih. Terus kalau ditanya misalkan saya itu orang yang ditunggu pendapatnya oleh orang-orang yang menunggu pendapat saya gitu. Saya itu orang yang ditunggu banget pendapatnya bagaimana gitu. Kalau menurut saya ya, karena banyak rumor, banyak isu si UEFA sama FIFA ini kan kaya banget, uangnya juga sampai berapa triliunan gitu ya, sampai ya pokoknya triliunan lah kalau dirupiahin mah, banyak banget. Keuntungannya dari mana ya? Dari kompetisi-kompetisi itu, dari ya mungkin ketika ada pertandingan tuh disiarkan di TV, terus sponsor-sponsor juga mungkin dari itu. Nah, menurut saya kenapa FIFA dan UEFA tidak menyetujui ini? Karena ya mungkin kalau misalkan raksasa-raksasa besar itu pindah kompetisi, berarti kan otomatis si penonton itu kurang greget ya gitu. Kalau misalkan melihat Liga Spanyol nggak ada Barcelona sama Madridnya, mungkin berarti kan si penonton jadi pindah haluan ke kompetisi yang ISL ini gitu ya. Mungkin takutnya FIFA sama ISL itu. Tapi menurut saya ya, kalau misalkan saya pemain dari klub yang saya sukai atau Manchester City lah, katakan saya kan sukanya Manchester City, terus saya itu sebagai Sterling, misalkan saya seperti saya itu Sterling gitu ya. Terus saya tawarkan, kamu mau ikut ini nggak, mau ikut berpartisipasi di mau ikut pertandingan di SL ini nggak, tapi konsekuensinya kamu akan di-banned dari timnas dan kamu nggak akan lagi ada di Liga Inggris gitu. Pokoknya kamu udah pindah rumah lah, intinya pindah kompetisi lah gitu. Nah meren, atau mungkin si bos-bos ini kenapa kita nggak bikin sendiri aja? Mungkin saja kalau misalkan kita bikin sendiri dan bisa menggait TV dirinya sendiri atau TV kompetisi tersebut, mungkin pendapatannya lebih besar dan pendapatannya bisa lebih berapa kali lipat lah gitu ya. Nah, mungkin awalnya ingin membuat kompetisi tersebut ya karena mungkin sudah sudah muak dengan korupsi itu, mungkin ini pendapat saya ya, mungkin. Dan mereka bikin kompetisi tersebut untuk untuk berpikiran kompetisi tersebut itu sudah mungkin bisa meraup keuntungan yang sangat besar atau berkali lipat lagi lah mungkin ya. Terus kalau misalkan ditanya keuntungan ya, karena semua yang saya omongin ini saya sudah baca dan sudah dengar kabar juga, katanya untuk Liga Champion aja hadiahnya itu cuma 100 pound sterling katanya. Dan digadang-gadang kalau misalkan ISL ini hadiahnya itu sampai 310 kalau nggak salah, 310 pound sterling kalau nggak salah. Kalau Champion kan cuma 100, terus ISL itu katanya 310 pound sterling katanya. Ya siapa yang nggak tergiur kan ya, mungkin sekarang hadiahnya aja udah segitu gitu ya. Berarti kan
persiapan yang ingin mempersiapkan kompetisi itu membutuhkan uang banyak, dan mungkin nanti si gaji-gaji pemain tersebut bisa nambah lagi. Kalau misalkan tadinya mereka 1 kali lipat, kalau misalkan setelah pindah ke kompetisi tersebut mereka jadi 3 kali lipat atau 2 kali lipat, mungkin saja sih. Menurut saya sih, kalau misalkan ditanya lagi bagaimana pendapat saya ya karena saya manusia dan masih membutuhkan uang gitu ya. Maksudnya ya oke lah, di kompetisi yang dulu, maksud misalkan sebelum masuk ke ISL itu gajinya pemain bola udah gede-gede ya, tapi mungkin kalau misalkan di depan ada yang mau ngasih lebih gede lagi, kenapa enggak gitu. Itu sih menurut saya. Terus lagian pemain bola itu umurnya paling sampai berapa tahun sih, maksudnya masih umur yang masih terbilang bagus dan masih terbilang performa baik itu sampai umur berapa sih gitu. Dan sekarang ada peluang emas di depan mata, dan misalkan umur saya udah mendekati ke pensiun gitu ya, pensiun bola, kenapa nggak diambil aja gitu. Menurut saya sih itu. Cuman ini kan masih pro dan kontra gitu. Jadi ya ini mah cuma pendapat saya orang-orang yang biasa yang suka main bola, dan klub saya Manchester City mengikuti kompetisi tersebut gitu. Jadi saya ikut bersuara lah gitu. Jelas-jelas yang mengadakan ini orang-orang yang kaya banget mungkin. Kalau misalkan orang yang kaya aja mah nggak mungkin berani bikin ini kan. Saya pastikan ini orang yang benar-benar kaya banget gitu, dan benar-benar butuh hiburan gitu. Sekarang gini deh, pernah nggak sih berpikir bahwa kita ambil contoh Liga Spanyol ya. Kita ambil contoh raksasa yang di Liga Spanyol apa sih? Cuma Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, terus apa lagi? Ya itulah ya, yang dominan yang 3 itu. Ya, kita ambil contoh itu aja. Terus orang-orang kan bete juga kan ya. Peringkat pertama siapa nih? Pasti Barcelona. Kalau nggak Barcelona, Real Madrid kan. Nah, otomatis orang-orang yang bisa dikatakan yang bos tadi yang dari Amerika itu mungkin bosan nih kompetisi gini-gini aja. Bagusnya kita bikin kompetisi yang beda dan kita ambil pentolan-pentolan dari liga-liga tersebut gitu, supaya pertandingan lebih enak nih, nggak itu aja yang dapat gitu. Dan mereka bisa menjamin bahwa hadiahnya itu lebih besar dari kompetisi-kompetisi yang lain gitu sih menurut saya. Tapi balik lagi ke apa ya? Pokoknya gini deh, kalau misalkan gua ditanya, lu setuju nggak kalau ada ISL gitu? Terus klub-klub yang masuk ISL nggak dimasukkan lagi ke klub-klubnya, atau misalkan nggak dimasukkan lagi ke liga-liganya, atau nggak dimasukin lagi ke timnasnya gitu. Kalau menurut saya pribadi setuju sih. Positifnya gini, kalau misalkan klub-klub tersebut masuk ke klub ISL ya misalkan, terus mereka nggak boleh kembali lagi ke sana dan di blacklist gitu, otomatis pemain-pemain yang suka dicadangkan atau pemain-pemain yang menurut pelatihnya kurang jam terbang, kalau misalkan ada pemain satu, misalkan si A pemainnya di klub ini tapi jarang dipainkan karena kurang jam terbangnya, otomatis kan ada peluang untuk misalkan dia itu bisa naik ke
atau misalkan ada peluang mereka si A itu bisa main lebih banyak lagi karena bintang-bintang klub itu sudah main di beda kompetisi gitu. Jadi ada peluang-peluang orang-orang yang bisa dikatakan masih berkembang atau masih anak-anak atau masih masa belajar gitu ya. Mereka bisa lebih berkembang lagi karena tidak ada orang-orang yang bisa dikatakan lebih hebat gitu atau misalkan lebih bagus mainnya gitu. Menurut saya sih setuju deh. Kalau misalkan dikatakan kalau Rapik setuju nggak dengan ISL ini gitu? Saya setuju, sumpah saya setuju. Menurut saya ISL ini ya benar-benar ajang pembuktian klub mana yang emang benar-benar bagus gitu deh menurut saya. Kalau misalkan ya ini kan namanya juga pendapat gitu ya, kalau misalkan salah maaf, kalau misalkan ada yang tersinggung maaf juga, karena ini mah cuma pendapat pribadi ya, dan ini juga belum tentu benar apa enggaknya. Mudah-mudahan saya pribadi sih setuju kalau City masuk ke ISL. Ya mudah-mudahan aja gitu, mudah-mudahan ini terjadi. Maaf untuk yang kontra juga, bukan bermaksud saya mendukung ini, tetapi saya emang setuju sih menurut pribadi saya gitu. Mungkin itu sajalah obrolan dari saya yang bermanfaat, menurut saya bermanfaat bagi saya gitu ya, karena saya bisa mengutarakan ini dan bisa bersuara ini. Kalau misalkan nggak bermanfaat untuk kalian juga nggak apa-apa. Jangan lupa like, comment, and subscribe pokoknya, karena channel ini kalau lagi benar-benar membangun channel ini dan bantu saya semangat untuk bangun channel ini, apapun saya jadikan konten, karena saya masih bingung bikin apa. Tapi ya sudahlah, yang penting saya konten dan yang penting saya punya kegiatan lah gitu. Salam olahraga, salam satu hobinya ya lihat main bola gitu. Dan untuk citizen di luar sana, gua dukung ISL. Ya udahlah, segitu aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Mudah-mudahan kalian di sana sehat, mudah-mudahan puasanya lancar, dan jangan lupa berbuka dengan yang manis. Bye bye.